Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan memberikan jawaban mengenai soal yang telah diberikan oleh Ibu Asna, soal ujian tengah semester terkait beberapa hasil materi pembahasan yang telah teman-teman bahas selama beberapa minggu kemarin, yakni yang pertama, pada soal pertama terkait dengan firma, di mana pada soal tersebut dikatakan bahwa firma terdapat pengertian, pertanggungjawaban, tata cara pendirian, kemudian status hukum, dan juga berakhirnya sebuah firma. Dari pengertiannya sendiri, firma merupakan persekutuan bisnis atau usaha yang didirikan oleh dua orang atau lebih dengan nama yang berbeda, yang tanggung jawabnya tidak terbatas pada setiap pemiliknya. Untuk yang kedua, yakni mengenai pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban firma yakni diambil alih oleh semua anggota yang sepenuhnya, baik sendiri maupun bersama, terhadap utang-utang perusahaan terhadap pihak-pihak lain yang ada pada pihak-pihak lain. Bila perusahaan ini mengalami kerugian, maka akan ditanggung secara bersamaan, dan bila perlu juga dengan seluruh kekayaan pribadinya. Tapi kekayaan pribadi ini digunakan ketika semuanya memiliki keperluan untuk firma. Maksudnya tidak cukup untuk membayar kerugian dari firma. Untuk kiasnya yakni mengenai tata cara pendirian firma, ada beberapa step by step mengenai tata cara pendirian firma, yakni yang pertama, membuat akte pendirian firma. Yang kedua, proses pembuatannya, proses pembuatan surat keterangan domisili perusahaan atau SKUP. Dan yang ketiga, ada pengajuan nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Yang keempat, terdapat proses permintaan pembuatan surat pengukuhan pengusaha kena pajak atau SPPKP. Dan yang terakhir adalah melakukan pendaftaran akte pendirian firma di pengadilan negeri. Status hukum dari firma sendiri ini terdapat di pasal 16 sampai pasal 35 KUH Dagang. Tadi sudah disebutkan mengenai tata cara berdirinya firma. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya sebuah firma, yakni pada saat waktu perjanjian yang telah ditetapkan tersebut dalam perjanjian persekutuan tersebut telah memasuki jangka tempo atau jatuh tempo. Misalnya perjanjian pada firma dibuat bahwa di pertanggal 27 Desember 2020 firma telah selesai, maka di tanggal tersebut firma dinyatakan benar-benar selesai. Untuk selanjutnya yakni soal mengenai CV, di mana di dalam soal tersebut dikatakan terdapat soal mengenai pengertian, tanggung jawab pendirian, dasar hukum, dan juga berakhirnya CV, sama seperti soal yang ada pada firma. Dari pengertian CV sendiri merupakan suatu badan usaha yang mempersekutukan mulai dari 2 orang atau lebih yang terbagi dalam 2 jenis sekutu. Tanggung jawab dari CV itu sendiri terbagi menjadi 2, yakni sekutu aktif dan juga sekutu pasif, di mana yang memiliki tanggung jawabnya masing-masing. Sekutu aktif bertindak dalam menjalankan CV atau perusahaan kepengurusan dan melakukan perjanjian atau hubungan dengan pihak ketiga, sedangkan sekutu pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkan ke dalam CV. Sekutu pasif tidak turut dalam kepengurusan CV. Kemudian di dalam pendiriannya, yang pertama, melakukan pembuatan anggaran dasar yang dituangkan di dalam akta pendirian. Kemudian adanya kesepakatan dari para pihak yang mau mendirikan usaha, terdapat di dalam pasal 15 KUH Dagang. Dan yang ketiga, terdapat minimal 2 orang, yakni pemodal dan juga pengurus atau pengelola perusahaan. Dan yang terakhir, akta notaris yang berbahasa Indonesia.
Dasar hukum dari CV sendiri terdapat di dalam KUH Dagang pasal 19, pasal 20, pasal 21, pasal 32 KUH Dagang. Berakhirnya proses CV ini dijelaskan di dalam pasal 31 KUH Dagang, yakni yang pertama, berakhir ketika jangka waktu telah ditetapkan di dalam anggaran dasar atau akta pendirian. Dan yang kedua, sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan akibat dari pendirian diri, pemberhentian diri atau pengunduran diri, atau bisa dilakukan dengan sekutu. Kemudian yang terakhir, adanya akibat perubahan anggaran dasar atau akta pendirian. Untuk selanjutnya yakni pertanyaan dari nomor 8 terkait dengan perseroan terbatas. Pengertian dari perseroan terbatas merupakan perusahaan yang modalnya terdiri dari saham-saham dan tanggung jawab dari sekutu pemegang saham terbatas, yang dimana telah disesuaikan dengan jumlah saham yang dimilikinya. Pertanggungjawaban dari perseroan terbatas ini diambil alih oleh organ perseroan terbatas, yang diantaranya terdapat pemegang saham, direksi, dan juga komisiaris. Dari tanggung jawab pemegang saham, yakni berdasarkan UU PT, pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perserikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki. Hal ini dikarenakan pemegang saham tidak ikut campur dalam menjalankan perusahaan. Untuk utusannya yakni tanggung jawab dari direksi. Direksi adalah salah satu organ perseroan terbatas yang memiliki tugas serta tanggung jawab penuh atas kepengurusan untuk kepentingan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Tanggung jawab direksi ini terjadi ketika adanya kepailitan, adalah sama halnya tanggung jawab secara pribadi terhadap perbuatan yang dilakukannya untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Hal ini dikarenakan perbuatan seorang direksi dipandang sebagai perbuatan perseroan terbatas yang merupakan subjek hukum mandiri, sehingga perseroanlah yang bertanggung jawab atas perbuatan perseroan. Namun dalam beberapa hal direksi dapat pula dimintai pertanggungjawaban secara pribadi dalam kepailitan perseroan terbatas ini disebutkan di dalam pasal 104 ayat 2 UU PT. Ada dalam hal kepailitan sebagaimana terjadi karena kelalaian atau kesalahan direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban perseroan dalam kepailitan, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas keseluruhan kewajiban yang terlunasi dari harta pailit tersebut. Di samping pertanggungjawabannya secara perdata, direksi juga dikenakan pertanggungjawaban secara pidana. Di dalam kepailitan perseroan terbatas, tentunya pidana ini berkaitan dengan tindakan organ perseroan tersebut. Tujuannya yakni tanggung jawab dari komisiaris. Apabila komisiaris lalai dalam menjalankan kewajibannya, yakni tidak dengan etikat baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan perusahaan, maka komisiaris harus bertanggung jawab secara hukum. Direksi atas kewajiban yang belum dilunasi. Setelah ancaman ganti rugi seperti halnya direksi Dewan Komisaris juga dapat terkena ancaman pidana yang telah disebutkan di dalam pasal 398 dan juga 399 KUH pidana. Untuk pendirian perseroan terbatas sendiri, yakni pendiri membutuhkan izin surat keterangan domisili perusahaan, yang kedua nomor pokok wajib pajak suatu perusahaan, yang ketiga SIUP, yang keempat tanda daftar perusahaan, dan yang kelima dan pengusaha kena pajak atau PKP. Secara umum persyaratan material berupa kelengkapan dokumen yang harus disampaikan kepada notaris untuk kepentingan
Akta pendirian perseroan terbatas yakni terdapat kartu tanda penduduk dari para pendiri minimal 2 orang dan yang merupakan bukan suami istri. Dan yang kedua, modal dasar dan juga modal yang disetorkan. Untuk status hukum dari perseroan terbatas ini telah dicantumkan di dalam pasal 1 butir 1 UU PT, yang dimana ketentuan tersebut secara eksplisit sangat jelas disebutkan bahwa PT merupakan badan hukum. Perseroan merupakan suatu bentuk atau legal form yang didirikan atas fiksi hukum atau legal fiction, bahwa perseroan memiliki kapasitas yuridis yang sama dengan yang dimiliki oleh orang perseorangan atau natural person. Apabila dikaitkan dengan unsur-unsur mengenai badan hukum, maka unsur-unsur yang menandai perseroan terbatas sebagai badan hukum adalah bahwa PT mempunyai kekayaan terpisah yang dijelaskan di dalam pasal 24 ayat 1 UU PT. Yang kedua yakni mempunyai kepentingan sendiri, dijelaskan di dalam pasal 82 UU PT. Dan yang ketiga memiliki tujuan tertentu, dijelaskan di dalam pasal 12 huruf B UU PT. Dan yang keempat mempunyai organisasi teratur yang dijelaskan di dalam pasal 1 butir 2 UU PT. Sejak perseroan terbatas tersebut berstatus badan hukum, maka hukum memberlakukan PT sebagai pribadi mandiri yang dapat bertanggung jawab sendiri atas perbuatan PT tersebut. Status badan hukum pada PT akan tetap berbadan hukum sampai likuidasi berakhir. Mengenai setelah saya jelaskan mengenai pendirian perseroan terbatas, kali ini saya akan menjelaskan mengenai berakhirnya perseroan terbatas. Disebutkan di dalam pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, di mana pembubaran perseroan terbatas dapat terjadi ketika adanya keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi, sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dan yang terakhir, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan suatu perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, terdapat perbedaan mengenai perseroan terbatas tertutup dan juga perseroan terbatas terbuka, di mana perseroan terbatas terbuka mempunyai beberapa dasar hukum. Selain salah satunya tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, perseroan terbuka ini juga diatur di dalam Undang-Undang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Perseroan terbatas terbuka ini memiliki banyak pemegang saham. Selain itu, saham-sahamnya telah ditawarkan kepada publik. Saham-saham tersebut juga harus terdaftar dalam bursa efek. Jadi, perseroan terbuka mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil RUPS kepada Bapeham dan juga OJK. Kalau dalam perseroan terbuka, istilah pemegang saham ini sebagai minoritas disebutkan dengan pemegang saham independen. Jadi untuk tulisannya yakni tentang perseroan terbatas tertutup. Dasar hukum dari perseroan terbatas tertutup adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas.
PT tertutup ini PT tertutup sendiri merupakan sebuah perusahaan yang saham-sahamnya tidak ditawarkan secara publik. Selain itu, para pemegang sahamnya tidak sebanyak dari perusahaan terbatas terbuka. Saham-saham dari PT perusahaan terbatas tertutup ini tidak terdaftar di dalam bursa efek, sehingga PT tertutup tidak mempunyai kewajiban untuk melaporkan hasil RUPS-nya kepada Bapepam dan OJK. Untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 10, di mana tentang BUMN. Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 dijelaskan bahwa BUMN merupakan badan usaha yang secara keseluruhan atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan. Pertanggungjawaban BUMN hampir sama dengan pertanggungjawaban firma, yakni terdapat pertanggungjawaban pemegang saham, pertanggungjawaban direksi, dan juga pertanggungjawaban komisiaris. Pertanggungjawaban pemegang saham ini tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimilikinya, sama dengan pertanggungjawaban pemegang saham yang ada di dalam firma. Untuk selanjutnya yakni tata cara pendirian BUMN. Pada dasarnya BUMN ini berdiri dari sebuah PT. Hal ini merupakan konsekuensi hukum atau pengaturan pada pasal 1 angka 2 junto pasal 2 Undang-Undang BUMN. Di dalam BUMN ini, pada BUMN perseroan berlaku prinsip-prinsip hukum PT. Persamaan tersebut adalah mulai dari pembuatan akta notaris, pengesahan Menkumham Republik Indonesia, pendaftaran perusahaan dan pengumuman pada tambahan berita negara. Kemudian di dalam pasal 2 disebutkan terhadap perseroan berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Syarat-syarat dari pendirian PT sendiri secara formal itu disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, di mana terdapat pendiri minimal 2 orang atau lebih. Dan yang kedua, akta notaris yang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, setiap pendiri harus mengambil bagian atas saham kecuali dalam rangka peleburan. Yang keempat, akta pendirian harus disahkan oleh Menteri Kehakiman dan diumumkan dalam BNRI. Yang kelima, mulai dasar minimal 50 juta rupiah dan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Minimal 1 orang menjadi direktur dan 1 orang menjadi komisaris. Dan yang terakhir adalah adanya pemegang saham yang harus menjadi warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia, kecuali PT dan juga PMA. Status hukum dari BUMN ini terdapat di dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, utamanya di dalam ayat 2 dan 3. Di dalam ayat 2 tertulis mengenai cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan di dalam ayat 3 telah dituliskan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya telah dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Badan usaha milik negara ini selanjutnya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 19 selanjutnya menjadi Undang-Undang BUMN. Untuk berakhirnya BUMN ini diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Bab 8 mengenai pembubaran BUMN.
terdapat dalam pasal 79 yang berbunyi pembubaran BUMN ditetapkan dengan peraturan pemerintahan. Siapa saja pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di BUMN? Rapat umum pemegang saham bertindak sebagai kekuasaan tertinggi perusahaan atau menteri BUMN. Dan yang terakhir, penjelasan atau jawaban dari soal nomor 11 mengenai badan usaha milik daerah. Badan usaha milik daerah merupakan badan usaha yang dikelola, dibina, dan juga diawasi oleh pemerintahan daerah. Sebagian besar, bahkan hampir keseluruhan modalnya ini berasal dari negara yang diambil dari pendapatan yang ada di masing-masing suatu daerah. Pertanggungjawaban dari badan usaha milik daerah yakni berdasarkan kategori sasarannya secara detail. Badan usaha milik daerah ini dibedakan menjadi dua, sebagai perusahaan daerah yang untuk melayani kepentingan umum yang bergerak di bidang jasa dan usaha. Tetapi jelas dari kedua sasaran tersebut, tujuan pendirian BUMD ini adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Tata cara pendirian dari BUMD ini sendiri disebutkan di dalam pasal 177 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukannya, penggabungannya, pelepasan kepemilikan, dan atau pembubarannya ditetapkan dengan perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan nomor 32 tahun 2004. Pembentukan, sebab kalau menggunakan pendirian seolah-olah BUMD tersebut hanya dari belum ada menjadi ada, sedangkan pembentukan itu bisa berarti dari baru atau penggabungan dari yang sudah ada. Di dalam pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah menyatakan bahwa penyertaan modal pemerintahan daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan di dalam tahun anggaran berkenan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah yang berkenan. Di dalam PP nomor 58 tahun 2005 tidak dijelaskan bagaimana pendirian atau pembentukan secara detail BUMD. Status hukum dari BUMD ini dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang telah mengamanatkan penyusunan peraturan pemerintah tentang BUMD. Selain itu, dengan telah dicabutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Penyusunan peraturan pemerintah ini perlu disusun untuk mengisi kekosongan hukum yang terkait dengan pengaturan mengenai BUMD. Pemegang kekuasaan tertinggi dari BUMD ini adalah ada dua orang atau dua kepala, yakni pada kepala daerah dan juga bupati, seorang bupati. Terima kasih, sekian dari penjelasan atau pemberian jawaban soal-soal UTS yang telah diberikan oleh Ibu Asna selaku dosen pengampu hukum perusahaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.